kami baru saja mengakuisisi suatu perusahaan, ya, suatu perusahaan TBK. Salah satu hal yang tidak pernah salah kita latih atau kita perbaiki adalah terus berusaha membuat produk yang lebih baik dan lebih berkualitas dan lebih sehat. Itu tidak pernah ada salah. Kami mengawalinya dari kontraktor, kemudian menjadi developer, sehingga kami mungkin salah satu developer yang cukup mengetahui mengenai produk, mengenai kualitas bangunan, mengenai spesifikasi bangunan, teknis-teknis pembangunan. Kami juga pernah ada di sudut pandang kontraktor, di mana sudut pandang kontraktor itu berlainan dengan developer, karena kami adalah penerima kerja, sehingga bagaimana kami ke para kontraktor kami pun kita pernah di posisi itu, sehingga bisa lebih memahami, sehingga terjalin komunikasi dan hubungannya juga jadi jauh lebih baik gitu. Saya ngelihat pada zaman itu sebagai kontraktor ada sisi ndak fairnya, ndak adilnya. Saya pernah sekali menagihkan pembayaran saya, lalu dijawab oleh developer tersebut, kebetulan rumahnya belum terjual, yang dimana menurut saya kok ini sangat tidak adil gitu loh, dimana kami kan tidak terlibat langsung di penjualannya ya. Jadi hari itu membuat saya berpikir sepertinya saya kurang tepat kalau di dunia kontraktor ini, sehingga saya pada saat itu sudah mulai berpikir untuk developer sendiri dan mengawalinya dari satu proyek, kemudian sampai sekarang ada 21 proyek. Kalau ditambah dengan ya mungkin nggak apa-apa ya saya sekalian sampaikan di sini. Iya. Kami baru saja mengakuisisi suatu perusahaan, ya, suatu perusahaan TBK. Di perusahaan tersebut existing project yang sudah ada juga cukup banyak. Jadi ya kami punya hampir 30 project totalnya. Ya, itu penjumlahan dari proyek Cita Suwana Group plus perusahaan yang saya baru beli tadi itu. Dari 21 proyek itu yang saat ini sedang berjalan 5. Artinya yang 16 itu sudah selesai. Sudah selesai. Saya ngelihat mungkin karena saya senang dengan challenge ya. Saya senang dengan tantangan. Tapi bukan berarti saya seorang pengambil resiko yang tidak prudent gitu, tidak yang berjalan hati-hati gitu. Saya ngeliat hampir setiap harinya itu adalah suatu tantangan baru gitu loh. Jadi saya nggak pernah merasa ya mungkin COVID waktu itu adalah juga salah satu ujian terberat ya. Ujian terberatnya adalah bagaimana mengencourage, meyakinkan teman-teman dan memotivasi teman-teman kalau bagaimana mau menang, bagaimana mau mengatasi ini kalau mental block ada dulu. Artinya pandangan yang tertutup itu ya. Jadi ya sudah, kayak seperti terima nasib, seperti terima keadaan. Ya, saya kira jangan seperti itu dulu gitu loh. Iya, jadi bagaimana saya memandang setiap hari kurang lebih seperti itu gitu loh. Sehingga kemudian strategi maupun
implementasi dari action plan dari strategi yang kita buat tersebut, satu persatu kita jalankan sebaik-baiknya. Kemudian selain daripada kita jalankan, kita juga review terus berkala supaya terus menemukan keseimbangan atau akurasi yang terus semakin baik gitu loh, sehingga meraih peluang atau potensi atau tujuan kita bisa tercapai dengan lebih baik gitu. Kalau ditanya kekuatan terbesar saya apa, ya itu ya. Keimanan itu juga ya. Ya, orang tua, dukungan keluarga, dukungan semuanya gitu, dan bisa mau mempercayakan segala sesuatunya ke saya, supportnya, doanya, dukungannya ini juga. Betul. Juga salah satunya. Itu yang utama Pak ya. Iya. Akhirnya bisa sampai sekarang ini ya. Di satu sisi saya harus maintain kesehatan teman-teman, di satu sisi bisnis juga kita coba-coba berdasarkan experience kita, berdasarkan rapat-rapat kita gitu, brainstorming kita untuk menemukan strategi-strategi yang lebih tepat, tapi juga kita harus satu sisi menjaga kesehatan dari people-nya. Betul. Ya. Jadi memaksimalkan dua itu, terus juga kalau saya bicara tadi dari sisi kesehatan ya, bagaimana antara preventif sama juga jadi waktu itu syukurnya dunia menemukan vaksin ya, Jadi antara imun sama preventif itu juga saya maksimalkan. Ya. Nah di sisi usaha juga gitu, antara yang harus dibayar sama yang harus dikerjakan itu juga harus dua-duanya dimaksimalkan. Ya, jadi saya melihat segala sesuatunya itu harus saling dijaga gitu. Saling harus supaya outputnya tuh bisa maksimal gitu loh. Iya. Jadi antara people sama produk itu. Produk. Iya. Ya. Syukurnya kita tetap jualan. Mungkin kebantu dengan hashtag stay at home ya. Tapi waktu itu saya lihat bagaimana market masih optimis ya, positif, bagaimana hidup ini kelanjutannya ya, dengan move on kalau istilah anak muda. Artinya apakah ini jadi terhenti atau keep going ya kan. Terus juga banyak banyak pemerintah dengan bagaimana agar ekonomi tetap berjalan, mengeluarkan free PPN, terus juga juga pihak perbankan juga sangat membantu ya, artinya juga memberi toleransi kalau ada angsuran atau cicilan yang sulit untuk sulit untuk dibayarkan gitu ya. Terus juga kesehatan juga tadi sudah mulai ada titik terang, ini mau menuju kemana gitu loh. Itu jauh lebih baik daripada tidak tahu mau kemana gitu loh. Iya, jadi ya bagaimana memaksimalkan keadaan, kemudian juga memaksimalkan support dari instansi pemerintah maupun kesehatan. Tadi itu adalah salah satu juga yang jadi kunci kita bisa tidak terdampak penjualan yang nggak baik di COVID gitu loh. Malah kita menjadi sangat baik di penjualan pada saat COVID pandemi tersebut. Betul. Kita naik sampai di 226 miliar kalau nggak salah, itu hampir 200%-an nih. 2021 dibanding tahun sebelumnya, benar. Ya, karena waktu itu dunia properti sempat ada perubahan administrasi namanya PSAK 72. Nah, itu sempat kami ke riset istilahnya, ya harus menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Nah,
itu di 2019. Nah 2020 kita dihadapkan kendala COVID, ya. Tapi syukurnya kami sudah riset duluan. Kami sudah riset di 2019. Jadi kalau pada saat orang pas COVID itu lagi surviving, kita udah lewati itu. Kita sudah revenue recovery, udah pengembalian keuntungan gitu. Di COVID kita diingatkan dan teman-teman semua diingatkan arti pentingnya kesehatan. Nah kalau saya udah orang-orangnya sudah sehat, kemudian menjalankan produk yang akan dipasarkan atau kita juga membantu masyarakat dengan program 1 juta rumahnya juga akan pasti lebih baik. Ya. Waktu itu benar salah satu produk pengembangan kami, ya. Kami ada tim research and development untuk pengembangan produk. Menelurkan menggagas kawasan klaster baru yang berbeda dari biasanya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, juga berdasarkan pengalaman para koresponden yang kami tanyai, ya. Mereka itu rata-rata pulang ke rumah itu harus menghindari anggota keluarganya dulu. Ya, dengan apa? Dengan berbesi. Nah, sehingga dengan bekal testimoni seperti itu, kami membuat sanitary corner terlebih dahulu ada di depan rumah kami, supaya ya cuci tangan atau cek suhu, ya. Tahu ada yang mau sempat ganti baju apa segala macam, karena sanitary corner ini bisa dibuat tertutup, juga bisa dibuat terbuka, terserah dengan masing usernya, ya, pemilik rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ngelihat kalau manusia itu kan makhluk sosial, ya. Kita nggak bisa stop sosialnya bergaul atau aktivitasnya people, ya, manusia gitu loh. So kita bikin antara rumah ke rumah itu ada yang namanya relaxing space. Jadi kalau di luar negeri itu seperti istilahnya kayak gangway gitu loh. Jadi kayak ada gang gitu, ya. Tapi kalau di kita itu ya kalau di Indonesia di gang sih mungkin agak kadang bisa serem, ya. Tapi ada yang bagus juga, ya. Nah kita bikin antar rumahnya itu dengan adanya benchmats, bangku-bangku selonjoran enak gitu, ya. Terus juga ada taman-tamannya, ya, supaya bisa antara tetangga ngopi atau sambil udara bagus di outdoor gitu, ya, ngopi, rokok, bisa sambil ngobrol, tapi juga prokes terjaga, ya. Itu adalah juga salah satu output dari research and development division tadi kami itu, gitu loh. Ya, dan yang lainnya, Pak, ya pencahayaan dan udara kami juga buat lebih baik, tapi yang paling menonjol itu ya tadi dua itu yang menjadi pembeda kami dengan produk-produk yang lain. Ya nanti COVID di kemudian hari seperti apa, artinya bikin rumah yang lebih sehat dan lebih nyaman, ya, tidak pernah ada salahnya. Iya. Ya, betul. ya. Saat ini kami juga sudah, mungkin saya ralat juga, ya. Sebenarnya kami juga sudah ke Atas ya middle high, ya. Ya perusahaan yang tadi kami akuisisi itu juga ada juga apartemen di daerah TB Simatupang gitu loh. Jadi ya kami juga punya produk-produk yang high end-nya juga gitu loh, ya. Saya kira segmen bukan jadi penentu arah kami. Kami lebih ke pendekatan bagaimana mengakomodir keinginan para
konsumen yang ada di segmen-segmen Sekitar, tersebut lebih bisa ini tepat gitu loh. Tepat itu bukan dari sisi kami aja, ya istilah tepat ya berarti dari sisi konsumennya juga. Jadi baik itu di segmen subsidi, middle maupun di high, kami ya udah pastinya affordable, berkualitas, kemudian juga dengan fasilitas yang mumpuni gitu ya, juga dengan ketenangan ya, kedamaian gitu ya. Kartika Residen ya, yang jadi pemenang, terus ada Cita Suwana Grande, ada Cita Suwana Riverside, kemudian kami juga ada Cita Suwana Tembong City. Cita Suwana Tembong City main sold out dalam 2 jam ya. Itu di Cita Suwana sendiri. Kalau di perusahaan yang saya baru akuisisi ini ada 80% apartemen. Kami juga punya hotel, perhotelan di Bali ya, Swiss Bell Hotel ya. Di Seminyak juga ada 2, kemudian kami juga ada 1 mixed use di Cengkareng ya. Itu semua kami yang handle ya. Masih. Kami juga cukup banyak perumahan subsidi kami ya. Terus juga ya tadi perubahan middle dan apartemen high end dan ya perhotelan semua segala macam ya. Untuk CSG sendiri ada, nanti mungkin tunggu tanggal mainnya aja ya, biar surprise. Dan ya mengakuisisi perusahaan yang baru ini jelas butuh fokus dan effort yang komprehensif ya, secara terus menerus dari kami, sehingga mungkin banyak dulu tidak ya, karena kami harus menstabilkan perusahaan yang kami baru beli ini. Betul. Properti untuk tahun ini pastinya jauh lebih baik daripada tahun lalu ya, karena ya selain daripada backlog, kebutuhan rumah yang masih banyak juga, properti itu kan kebutuhan pokok ya. Betul, karena kan regenerasi terus berjalan ya. Memang menurut saya salah satu hal yang tidak pernah salah kita latih atau kita perbaiki adalah terus berusaha membuat produk yang lebih baik dan lebih berkualitas dan lebih sehat. Itu tidak pernah ada salah ya. Biarpun dirasa tidak perlu gitu loh, ini saja sudah cukup bagi kami, Cita Suwana Group ya, bukan seperti itu ya. Saya kira kalau ditanya sampai mana Pak tahap itu, sampai sebisanya kita, semaksimalnya kita. Jadi tidak ada kata ini cukup gitu, ini udah berlebihan gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berlebihan untuk kualitas, berlebihan untuk suatu produk yang lebih baik, itu membuat kita lebih kuat pondasinya, lebih stabil gitu, lebih tenang juga ya, karena tinggal kita lihat pembeli kita apa tanggapannya, kemudian kita juga belajar lagi dan terus lebih baik dan terus lebih baik dan terus seperti itu. Ya kami pastinya, saya mau ngomong gini, suatu perusahaan itu juga harus membuat orang-orang di dalamnya juga terus lebih baik, selain daripada produknya yang keluar juga baik ya, karena dia akan linear dengan bikin produknya ya. Nah pasti orang-orang tersebut akan lebih baik kalau juga sampai di tujuan yang terus lebih baik. Iya, jadi kalau ditanya apakah lebih baik tahun ini dibanding tahun 2021, ya pastinya harusnya iya. Harusnya iya, karena kami aja setiap detiknya seperti itu gitu kan.